Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Halo semuanya, selamat datang di podcast ASN Bangga Menjadi Anak Negeri. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih tentang satu tema yang pastinya deket banget nih sama hati kita semua, yaitu visualisasi bangsa yang dapat mengunggah rasa cinta tanah air dan bangsa. Tema ini juga sejalan banget nih dengan kampanye nasional kita, yaitu Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kami Feni dan Hana selaku host kali ini. Ditemani oleh 3 narasumber yang sangat luar biasa loh, yaitu teman-teman sesama CPNS yang siap untuk mengabdi pada negeri ini. Yuk kita kenalan satu-satu dulu. Halo Kak Feni, Kak Hana, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Niko Nuhratanto dari Kantah Kabupaten Bangka Barat. Salam kenal semuanya. Halo Kak Niko, salam kenal. Baik, halo Kak Feni dan Kak Hana. Perkenalkan, nama saya Andri Rahmat Fajri dari Kanta Buton Utara. Salam kenal semua. Salam kenal. Halo Kak Andri, salam kenal. Halo, salam kenal semua. Saya Suryanti dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang. Halo Kak Suryanti, salam kenal. Oke, karena semua para narasumber kita ini udah berkenalan, kita tanya-tanya sedikit nih mengenai cinta tanah air, bela negara. Mungkin aku mau tanya sama semua narasumber nih, kalau dengar istilah cinta tanah air, apa sih yang terlintas di pikiran kalian semua? Mungkin dari Kaniko dulu nih. Kalau menurut Kaniko, yang terlintas kalau dengar kata cinta tanah air itu apa? Oke Kak Hana, kalau dari sudut pandang saya sendiri sih, cinta tanah air itu tentang rasa bangga jadi orang Indonesia dan mau berbuat sesuatu demi bangsa. Kayak gitu sih Kak Hana. Keren banget nih jawaban dari Kaniko. Mungkin kalau dari Kak Andri sendiri nih, menurut Kak Andri, kata istilah cinta tanah air di pikiran Kak Andri itu apa? Baik Kak Hana, kalau menurut saya, cinta tanah air berarti kita ikut menjaga dan mencintai Indonesia dengan tindakan nyata, bukan cuma kata-kata. Begitu Kak Hana. Wih, keren banget Kak Andri. Mungkin kalau menurut Kak Suri sendiri, cinta tanah air yang terlintas di pikiran Kak Suri itu apa, Kak? Cinta tanah air ya, yang terlintas dari pikiran saya adalah semangat untuk berkontribusi dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Keren banget. Mungkin bisa dilanjut nih. Ya, setelah mendengar jawaban dari para narasumber, nah selanjutnya menurut Kaniko nih, gimana sih cara generasi muda memanfaatkan visualisasi bangsa cinta tanah air untuk menumbuhkan rasa nasionalisme mereka? Gimana nih Kaniko? Oh, kalau caranya tuh banyak Kak Feni. Eh, ada membuat konten kreatif bertema kebangsaan, kemudian kita harus menghormati dan memahami simbol-simbol nasional, dan juga kita bisa menampilkan budaya dan sejarah Indonesia, dan bisa juga melestarikan karya seni lokal. Kayak gitu sih cara-caranya, Kak Feni. Wah, menarik banget nih. Nah, selanjutnya Kak Hana. Oke, Kak Feni. Nah, kan tadi kita udah bahas nih cinta tanah air nih. Kalau misalnya nih, menurut Kak Suri sendiri nih, aku tanya nih, kalau kita kaitin wawasan kebangsaan sama cinta tanah air dengan wawasan kebangsaan, bagaimana sih konsep yang bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air itu? Wawasan kebangsaan ya, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita terhadap bangsa dan negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Kalau wawasan kebangsaan kita kuat, kita akan selalu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Misalnya ini ya, tidak mudah terprovokasi isu sara, menghargai perbedaan, dan menjaga persatuan. Wah, Wih, keren banget nih, menarik banget. wah, artinya cinta tanah air itu bukan hanya soal perasaan, tapi juga soal kesadaran dan tanggung jawab ya, Kak Suri.
Iya, benar sekali. Cinta tanah air itu bukan sekedar berkata, aku cinta Indonesia, tapi membuktikannya lewat tindakan, menjaga lingkungan, membeli produk lokal, berprestasi, dan ikut membangun masyarakat. Itu semua bagian dari wawasan kebangsaan yang dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Wih, keren banget nih jawaban dari Kak Suri sendiri nih. Sekarang aku penasaran nih kalau menurut Kak Andri nih tentang keberagaman yang ada di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, visualisasi apa yang dapat menggambarkan keberagaman yang menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di Indonesia sendiri? Mungkin Kak Andri bisa bantu jawab nggak nih? Baik Kak Hana, menurut pandangan saya, visualisasi yang menggambarkan keberagaman dan menumbuhkan rasa persatuan adalah tampilan yang menunjukkan kebersamaan di dalam perbedaan, seperti bendera merah putih, Garuda Pancasila, pakaian adat, kuliner Nusantara, dan kegiatan gotong royong. Semua itu mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi satu, bersatu dalam keberagaman untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Seperti itu Kak Hana. Oke, terima kasih Kak Andri. Jawabannya keren banget nih. Mungkin bisa dilanjut sama Kak Feni. Jadi menurut Kak Andri nih, tantangan apa sih yang akan kita hadapi dengan adanya keberagaman yang ada di negara kita ini? Baik Kak Feni. Eh, ada berbagai macam tantangan, seperti munculnya potensi konflik, perbedaan pendapat, dan kurangnya toleransi, sehingga kita harus menjaga persatuan dan saling menghargai perbedaan pendapat antar sesama masyarakat. Seperti itu, Kak Feni. Wah, begitu ya. Terima kasih atas jawabannya, Kak Andri. Selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya. Oke, kita masuk ke sesi nilai-nilai bela negara nih. Nah, sekarang kita masuk katanya ke bagian yang sering dianggap berat. Aku pingin tanya nih ke Kak Suri sendiri nih. Banyak yang masih berpikir bela negara itu identik dengan militer atau perang. Sebenarnya apa sih makna bela negara yang sesungguhnya? Itulah persepsi yang sering salah ya di khalayak ramai. Padahal kan bela negara adalah kewajiban setiap warga negara dan bentuknya itu sangat luas. Seperti contohnya seorang pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh, petani yang menanam dengan jujur, ataupun dokter yang melayani dengan hati. Semuanya itu sedang berperan dalam bela negara. Jadi bukan hanya tentara yang memegang senjata ya. Wah, menarik banget nih jawabannya. Jadi bela negara itu bukan hanya soal senjata, tapi soal sikap dan kontribusi kita kan, Kak Suri? Betul banget, karena kekuatan bangsa tidak hanya di medan perang, tetapi juga di dalam hati rakyatnya. Wih, keren banget nih jawaban dari Kak Suri. Nah, tadi kan kita udah bahas nih bela negara secara umum, dan kita semua kan sebagai orang pertanahan nih, aku pengen tanya banget nih kait sama Kak Andri sendiri nih. Kalau kaitan antara bidang pertanahan itu memiliki peran penting dalam bela negara itu apa sih Kak? Dikaitin sama bidang pertanahan? Baik, Kak Hana. Jadi karena kita yang berasal dari CPNS Pertanahan, jadi tanah adalah bagian dari kedaulatan negara. Pengelolaan pertanahan yang baik memastikan setiap jengkal tanah yang digunakan untuk kemakmuran rakyat bukan disalahgunakan, melainkan digunakan dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Dapat dilakukan melalui pendataan, pendaftaran, dan sertifikasi tanah yang tertib. Kita menjaga aset bangsa agar tidak dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, baik dari dalam maupun luar negeri. Seperti itu, Kak Hana. Oke, terima kasih Kak Andri. Mungkin bisa dilanjut sama Kak Feni. Oke, setelah kita mendengar dari sudut pandang Kak Andri, sekarang kita menuju ke Kak Niko lagi nih kembali. Menurut sudut pandangnya Kak Niko, apa sih tantangan dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air di bidang pertanahan kita saat ini? Oh iya Kak Feni, kalau semisal tantangannya ya, kalau tantangannya tuh masih adanya ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas tanah. Nah, itu memunculkan konflik kepemilikan. Untuk itu, pegawai ATR BPN perlu terus meningkatkan edukasi,
dan menjaga kepercayaan masyarakat karena itu penting melalui pelayanan yang cepat, transparan, dan berkeadilan. Kayak gitu sih Kak Feni. Baik, terima kasih Kak Niko. Terima kasih banyak kepada para narasumber kita yang mau bersedia nih memberikan pendapatnya. Sangat bagus-bagus sekali. Namun, sayang sekali nih, kita terpaksa menutup sesi podcast kali ini. Saya, Feni, dan Hana pamit undur diri. Namun sebelum pamit, kami para host mau ngasih pantun dulu nih. Pergi ke sawah menanam padi. Cakep. Padi Cakep. tumbuh subur di musim hujan. Cakep. Cakep. Cintai negeri sepanjang hari. Indonesia Jaya Cakep. jadi tujuan. Kalau Kak Hana Eh, sendiri nih, dilanjut. O- Oke, ya, kita pantun sekali lagi ya sebelum penutupan. Oke, Jalan-jalan ke Kota Blitar. Cakep. Jangan lupa beli souvenirnya. Mari jaga cakep. negeri Cakep. tercinta dengan Cakep. persatuan dan cinta bersama. Oke. Terima Merdeka. kasih ya pada teman-teman Sekian sekalian. dan terima kasih.